إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin buah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Pagi hari ini insyaallah memasuki pembahasan pada halaman 319 yang oleh penerjemah diberi judul Setan Sangat Gigih dan Tidak Akan Berputus Asa. Pembahasan ini masih satu rangkaian dengan beberapa judul sebelumnya. Sekedar mengingatkan saja karena sudah lama sekali kita tak bersua dengan Madarijus Salikin ini. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan apabila seseorang jatuh kepada sebuah dosa, maka hendaklah merenungi 5 hal. Yang pertama kata beliau, sadarilah perintah dan larangan yang dilanggar. Menyadari perintah dan larangan yang dilanggar ini membuahkan rasa dan pengakuan bersalah. Ini nomor 1. Sadarilah perintah dan larangan yang dilanggar untuk seseorang mengaku bersalah. Nomor 2, sadarilah ancaman-ancaman Allah atas pelanggaran-pelanggaran itu agar muncul rasa takut. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, sadari dan renungilah hikmah-hikmah Allah. Kenapa Allah membiarkan Anda jatuh kepada dosa? Nah, waktu itu Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 10 hikmah Allah kenapa seorang hamba jatuh kepada dosa. Antara lain Allah ingin menampakkan Anda betapa Anda sangat lemah. Lemah, tidak bisa Anda menahan diri dari dosa itu. Dan kalaulah Allah melepaskan Anda dengan kelemahan Anda, hidup Anda akan penuh dengan dosa. Hikmah Allah yang kedua, bahwa dengan Anda jatuh kepada dosa, maka Anda menemukan ma'rifatullah yang sangat banyak. Disebabkan karena dosa, Anda menemukan Allah Al-Ghafur, Anda menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala At-Tawwab dan selanjutnya. Kemudian yang keempat kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila jatuh kepada dosa, yang keempat, sadarilah tempat dosa itu dalam diri Anda. Di mana tempat dosa dalam diri Anda? Jawabannya
di satu tempat yang bernama nafsul ammarah. Kenapa nafsul ammarah ini muncul? Ya karena nafsul mutmainnah Anda lemah. Jadi kalau nafsul mutmainnah lemah, maka nafsul ammarah akan mengendalikan situasi diri Anda. Nah, nafsul ammarah inilah pintu masuk setan. Seseorang yang dirinya, jiwanya dikuasai nafsul mutmainnah, setan tuh nggak punya pintu sama sekali untuk masuk. Tapi kalau nafsul mutmainnah ini lemah, maka akan kuatlah nafsul ammarah. Dan nafsul ammarah inilah yang terus menerus membuka pintu untuk setan masuk. Nah, kita sampai di sini pembahasan. Jadi kata Ibnu Qayyim, ingat, perhatikan, renungkan 5 hal. 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Yang kelima hari ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penglihatan yang keempat. Di sini yang keempat padahal mestinya yang kelima. Apa itu? Sadarilah dan fahamilah siapa yang menjadi sumber dari kejahatan Anda. Ternyata sumber dari kejahatan kita berpangkal dari setan. Nah, menyadari sumber kejahatan adalah setan, apa hasilnya? Hasilnya bahwa Anda akan mengambil sikap permusuhan dengan setan itu. Setan itu tidak bisa mencelakai Anda kalau Anda tidak berteman dengan dia. Maka tadi di dalam salat kita bacakan firman Allah dalam surat Fatir. Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu musuh kalian. Cuman satu keinginan setan, tidak ada keinginan yang kedua. Apa itu? Anda kafir, itu saja. Anda berdosa, itu hanya sekedar pintu. Jadi Anda berdosa, ujung-ujungnya Anda akan diseret kepada kafir. Makanya dalam banyak ayat Allah mengatakan, "Inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Sesungguhnya setan itu bagi kalian manusia adalah musuh yang nyata. Artinya di depan Anda ada 2 musuh. Ada musuh yang tidak nyata, itulah hawa nafsu. Dan ada musuh yang sangat nyata, yaitu syaitan. Nah, kalau setan ini musuh yang nyata, logisnya Anda nggak mungkin terjebak. Karena permusuhannya sangat nyata, jadi Anda logisnya nggak mungkin terjerat oleh setan yang sangat nyata itu permusuhannya. Akan tetapi jemaah sekalian, si setan ini menemukan pintu untuk menjebak yang bernama pintu hawa nafsu tadi. Nah, di sini di buku ini halaman 319 dan selanjutnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa 7 target setan terhadap manusia. Ada 7 target setan kepada semua manusia. Adapun target yang pertama jemaah sekalian adalah bagaimana menyeret manusia menjadi kafir. Oh, ini puncak dari target iblis. Anda semua manusia kalau bisa kafirlah kalian. Karena kalau Anda kafir berarti Anda sudah putus hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya hubungan Anda dengan Allah adalah iman. Nah, apabila seseorang jatuh kepada kafir, keimanan ini pun hilang, berarti Anda telah putus hubungan dengan Allah. Nah, maka apabila seseorang telah putus hubungan dengan Allah disebabkan karena kekufuran, maka setan akan leluasa
untuk menjebak. Tidak perlu strategi A, strategi B untuk menjebak orang kafir. Apa yang dimaui oleh setan itu akan terjadi. Kenapa? Jawabannya, yang menjadi pelindung Anda selama ini adalah Allah. Dan ketika ikatan itu telah terputus, maka tidak ada lagi pelindung yang menghalangi setan untuk menjebak. Oleh sebab itu, target puncak setan terhadap manusia agar manusia menjadi kafir. Dengan kafir itu putus hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini target setan yang pertama. Kemudian target setan yang kedua adalah bid'ah. Wah, ini urutan yang kedua, ini bid'ah. Ibnu Qayyim di sini menyebutkan ada dua jenis bid'ah. Ada bid'ah yang kecil, ada bid'ah yang besar. Sayangnya di lapangan ini ribut kita hanya di bid'ah yang kecil. Apa bid'ah yang besar? Bid'ah yang besar adalah bid'ah yang bersifat akidah dan keyakinan. Dan apa bid'ah yang kecil? Yaitu bid'ah yang terjadi di dalam amal. Bid'ah yang besar yaitu bid'ah keyakinan dinamakan bid'ah besar karena membuat seseorang betul-betul tersesat bahkan kafir. Baik. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda perhatikan ulama-ulama zaman dahulu, perjuangan mereka melawan bid'ah itu di garda terdepan adalah melawan bid'ah besar ini. Bahasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bid'ah mughalladhah, bid'ah yang berat, yaitu bid'ah dalam bentuk keyakinan. Baik jemaah sekalian, apa bid'ah mughalladhah, bid'ah akidah yang pertama kali muncul? Jawabannya adalah Khawarij. Bid'ah Khawarij ini telah muncul di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai pertempuran, saatnya bagi-bagi harta ghanimah. Datanglah seorang laki-laki menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya tegang, matanya tajam, dahinya hitam karena ahli sujud. Kainnya setengah betis. Artinya ini ahli ibadah betul. Coba sekalian yang saya hormati, laki-laki yang berpandangan tajam, wajah tegang, kain sebetis, ahli ibadah ini menjumpai Nabi. Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil." Wahai Muhammad, kalau bagi-bagi harta ghanimah itu yang adil. Anda ini seorang Rasul kok enggak adil? Oh, tidak tahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, biar saya bunuh." Kata Nabi SAW, "Jangan. Inna min diddi'i hadha." Orang ini nanti punya kelompok. Yahkiru ahadukum salatahu bi salatihim wa shaumuhu bi shaumihim. Agar kamu tahu wahai Umar, orang ini punya kelompok, punya golongan. Salat kalian tidak ada apa-apanya dengan salat mereka. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Mereka ini ahli ibadah, tapi akidahnya menyimpang. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, mereka ini nanti akan keluar memerangi kalian, dan sebaik-baik pemimpin adalah yang membunuhnya. Dan ternyata yang membunuh, menumpas mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam peperangan yang bernama Nahrawan. Jadi Anda lihat jemaah sekalian, Khawarij ini jangankan Anda, Nabi saja dilecehkan. Mereka mengatakan,
Adil dong. Udah Rasul kok nggak adil. Masya Allah, saya lupa nama laki-laki ini siapa. Mudah-mudahan nanti ingat. Jemaah sekalian yang saya hormati, tetapi Khawarij ini tidak tumbuh kembang di zaman Nabi karena kebenaran sangat kuat. Disebabkan karena akidah yang lurus sangat kuat, akidah Khawarij ini tidak muncul. Tapi seperti kata Nabi SAW, mereka nanti akan memerangi kalian. Ternyata mereka memerangi kaum muslimin di zaman Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bid'ah besar yang kedua, kata Syekhul Islam, nomor 2 dan nomor pertama ini sebenarnya muncul tidak berbeda zaman terlalu jauh. Apa itu? Nomor 2 ini adalah bid'ah Rafidah, yaitu Syiah. Karena Syiah ini muncul di zaman sahabat juga. Hanya saja jamaah sekalian, karena akidah lurus saat itu sangat kokoh, maka akidah Rafidah Syiah ini tidak muncul. Tapi bibitnya sudah ada di zaman sahabat. Bid'ah Rafidah ini bid'ah akidah nomor 2. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, disusul bid'ah besar yang ketiga. Apa itu? Bid'ah Qadariyah. Ini muncul di akhir masa sahabat. Pertama kali bid'ah yang ketiga ini terendus di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi seorang keturunan Yahudi, jadi kakeknya Yahudi bernama Labid ibnul Asam. Labid ini pernah menyihir Nabi kita sampai Allah turunkan kul yang 3 untuk melepaskan Nabi dari sihir Yahudi yang bernama Labid ini. Labid ini punya cucu bernama Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini rajin belajar filsafat tapi tidak pernah belajar agama. Dia belajar filsafat kepada seorang Kristen bernama Susan. Filsafat, tidak belajar Islam, tidak belajar akidah. Akhirnya dari Ja'ad bin Dirham ini muncul kesesatan Qadariyah tadi. Mereka muncul kesesatan Qadariyah. Tapi Ja'ad bin Dirham tidak menyebarkan itu secara masif. Yang habis-habisan menyebarkannya adalah murid beliau yang bernama Jaham bin Safwan. Mereka mengingkari takdir. Tidak ada takdir kata mereka. Si fulan mati, ya mati karena waktu sudah habis. Si fulan sakit, ya sakit karena tidak memperhatikan kesehatan. Apakah ini takdir? Bukan takdir. Ketika Jaham bin Safwan ini ditangkap oleh Umar bin Abdul Aziz, di penjara, tidak taubat juga. Akhirnya tangannya dipotong oleh Umar bin Abdul Aziz. Enggak taubat juga. Akhirnya suatu hari Umar bin Abdul Aziz menjumpai Jaham bin Safwan ini dan tangan yang dipotong itu dikerubungin lalat. Kata Umar bin Abdul Aziz, tanganmu telah dipotong dan itu dikerubungin lalat. Apakah itu takdir Allah? Kata dia, bukan, ini bukan takdir Allah. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau begitu silakan dibunuh. Akhirnya dibunuh. Makanya dinamakan bid'ah mughalladah, dinamakan bid'ah besar, karena bid'ah akidah ini dibunuh ketika mereka menjadi kekuatan, diperangin. Mereka menjadi kekuatan di zaman Ali radhiyallahu anhu, maka Ali memerangi mereka dalam peperangan Nahrawan. Tapi Jaham bin Safwan ini nggak punya kekuatan sehingga tidak ada yang perlu diperangi, cuman ditangkap dan dihukum mati oleh Umar bin Abdul Aziz. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, bid'ah mughallazah yang keempat adalah Murji'ah.
Murji'ah. Murji'ah ini orang yang mengatakan tidak perlu syahadat. Pokoknya kamu yakin Allah itu ada, sudah kalian beriman. Itu Murji'ah ya. Mereka mengatakan iman itu hati. Maka kalau Anda tanyakan Abu Thalib itu beriman enggak? Beriman. Karena Abu Thalib yakin kalau Allah itu Tuhan. Dia tidak syahadat. Syahadat itu tidak perlu untuk jadi mukmin. Enggak ada salat. Salat dan semua ibadah tidak perlu untuk jadi mukmin. Mukmin itu cukup dengan keyakinan. Terus bagaimana dengan iblis? Iblis itu pun beriman. Betul, keyakinan Murji'ah begitu. Bukankah iblis percaya bahwa Allah itu Tuhan? Iya. Berarti dia dengan kepercayaan tersebut dia adalah seorang mukmin. Ini muncul keyakinan Murji'ah ini jemaah sekalian yang saya hormati. Nah, keempat aliran inilah yang dinamakan dengan ru'usul bidah. Ini yang dinamakan dengan induk bid'ah besar. Yang pertama adalah Khawarij, kemudian Rafidah, kemudian Qadariyah, dan yang terakhir adalah Murji'ah. Bagaimana dengan Mu'attilah? Jemaah sekalian, Mu'attilah ini menurut sebagian ulama seperti Imam Abdullah bin Mubarak bukan Islam lagi. Beliau ditanya bagaimana dengan Jahmiyah, beliau mengatakan Mu'attilah Jahmiyah itu bukan Islam lagi. Jadi mereka bukan ahli bid'ah. Kalau yang empat ini Muslim, cuman kan Muslim ini ada dua golongan. Ada Muslim ahli sunnah, ada Muslim ahli bid'ah. Nah yang empat golongan ini Muslim ahli bid'ah. Bagaimana dengan Jahmiyah atau Mu'attilah? Mu'attilah ini kata Imam Abdullah bin Mubarak ini bukan Muslim lagi. Mereka bukan ahli bid'ah. Mereka udah kafir. Baik jamaah sekalian, apa itu Mu'attilah? Mu'attilah itu golongan yang mengatakan Allah tuh gak ada nama, Allah gak punya sifat. Ar-Rahman itu adalah zatnya Allah. Ar-Razzaq itu pun zatnya Allah. Jadi Allah punya zat, tapi digelari dengan banyak gelar. Jadi apa Allah punya nama enggak? Apakah Allah punya sifat? Tidak. Ini pemikiran Mu'attilah namanya, mengingkari adanya nama dan sifat Allah. Siapa saja yang memiliki keyakinan Mu'attilah ini? Yang pertama adalah kaum falsafah. Mereka dalam berakidah mengikuti jalan akidah Mu'attilah. Kaum falsafah siapa saja? Di urutan pertama kaum falsafah dalam akidah Mu'attilah ini adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina memiliki kitab yang bernama Asy-Syifa. Di dalam Asy-Syifa itu dia banyak berbicara tentang al-wahdatul mutlaqah, keesaan mutlak. Apa yang dimaksud dengan keesaan mutlak? Keesaan mutlak bahwa Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Memangnya kenapa kalau Allah punya sifat? Kalau Allah punya sifat berarti Allah itu tarkib, tersusun-susun. Ini Allah, dalam diri Allah ada kasih sayang, kemudian ada lagi kelembutan, ada lagi rezeki. Jadi di dalam zatnya Allah tersusun beberapa sifat. Muncul istilah tersusun tersebut. Jadi supaya di dalam zat Allah tidak ada tersusun sifat-sifat. Yang tersusun sifat-sifat kan manusia. Manusia ini sifat pertamanya pintar, sifat keduanya pemurah, sifat ketiganya berani. Itu manusia. Dalam diri manusia tersusun sifat-sifat. Nah kalau kalian mengakui Allah punya sifat, artinya kalian mengakui bahwa pada zat Allah tersusun sifat-sifat. Ini yang dinamakan dengan teori tarkib. Teori Allah tersusun. Akhirnya
dengan teori wahdatul mutlak tadi, Ibnu Sina menegaskan Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Kaum filsafat yang kedua dalam hal ini adalah Al-Farabi. Filsafat yang ketiga dalam aliran ini adalah Al-Kindi. Coba sekalian, saya ingat anak-anak kuliah bayang betul dengan Al-Kindi, Al-Farabi. Anda kalau tanya Ibnu Sina, Allah tahu nggak kejadian besok? Kata Ibnu Sina, tidak. Allah tahu nggak manusia? Allah tahu ada manusia, tapi jumlah manusia Allah nggak tahu. Ibnu Sina mengingkari ilmu Allah terhadap rincian. Beliau mengakui ilmu Allah terhadap global. Allah mengetahui ada manusia, ada laki-laki, ada perempuan, tapi berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, ini soal rincian Allah nggak tahu. Besok Allah tahu kejadian yang udah terjadi, tapi apa kejadian besok Allah nggak tahu. Itu Ibnu Sina yang punya kerjaan. Baik jamaah sekalian, maka muncullah kesesatan Mu'attilah ini, orang-orang yang nggak mau mengakui Allah punya nama, punya sifat. Siapa mereka? Mereka ada beberapa aliran. Aliran pertama adalah aliran falsafah. Baik jemaah sekalian, siapa lagi di nomor 2? Di nomor 2 adalah aliran Jahmiyah. Termasuk dari Jahmiyah adalah Rafidhah Syiah. Mereka dalam hal ini pun sejalan dalam hal nama dan sifat Allah. Termasuk juga Mu'tazilah. Termasuk juga Batiniyah. Batiniyah itu artinya adalah kaum sufi ekstrim. Nah, kalau kaum sufi ekstrim itu pada akhirnya mereka mengatakan Tuhan itu ya kita sendiri. Saya pernah dengar langsung itu. Oh, pada akhirnya kata dia Tuhan itu adalah manusia itu sendiri. Saya kalau nggak dengar langsung saya juga nggak percaya. Jadi inilah golongan-golongan yang bersatu di dalam pemahaman Mu'attilah. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kaum falsafah, Mu'tazilah, Batiniyah, Rafidhah termasuk Jahmiyah. Hanya saja Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan golongan yang kelima ini, Mu'attilah ini, mereka ini bukan ahli sunnah. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, di lapangan dakwah ini jangan lupa bahwa golongan ini sangat banyak. Ya, golongan Mu'attilah itu ada, golongan Jahmiyah itu ada, Murji'ah itu ada, Qadariyah itu ada. Jadi kalau Anda nggak melihat golongan-golongan ini di hidup nyata, berarti sensitivitas kita masih sangat tumpul. Karena mereka itu nyata di depan kita. Baik jamaah sekalian, ini bid'ah mughalladhah, bid'ah besar. Bid'ah besar itu 4, nomor 5 tadi udah nggak termasuk bid'ah. Nah, adapun bid'ah yang kedua adalah bid'ah kecil. Dan bid'ah kecil ini, jemaah sekalian, problem kita apa? Problem kita adalah terbagikah bid'ah itu menjadi hasanah dan dhalalah? Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Inilah inti persoalan. Sejumlah ulama mengatakan ada bid'ah hasanah, seperti Imam Nawawi dan lain-lain. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, seperti Imam Ibnu Rajab, seperti Imam Syatibi. Mereka mengatakan tidak ada bid'ah hasanah. Jadi berpangkal dari apakah ada bid'ah hasanah, muncullah bid'ah amal ini. Tapi ingat jemaah sekalian, penyelesaiannya sangat gampang. Persoalan A, persoalan B, kita beda pendapat apakah bid'ah hasanah, tapi kita sepakat bahwa itu bukan sunnah. Misalnya di ajaran A peringatan, B peringatan C. Di mana perdebatan kita? Perdebatan kita ini bid'ah hasanah atau bukan?
Anda setuju itu bidah hasanah? Oke, saya tidak membantah Anda bahwa itu bidah hasanah. Tapi Anda nggak mungkin melawan saya, mengingkari saya bahwa itu bukan sunnah Nabi. Alhamdulillah selesai jamaah sekalian. Alhamdulillah selesai. Perayaan-perayaan gini kan, mereka melakukannya dengan alasan bidah hasanah. Kita bilang kalau soal bidah hasanah kita bakal debat. Tapi kamu kan sepakat dengan saya bahwa ini bukan sunnah Nabi kan? Selesai jamaah sekalian. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, semakin banyak ajaran-ajaran baru, maka semakin lenyap ajaran yang asli. Ma ahdatha qaumun bid'atan illa rafa'a Allah mithlaha minas sunnah. Tidaklah manusia menciptakan bid'ah, melainkan Allah akan mengangkat sunnah sesuai dengan bid'ah yang muncul. Muncul 50 bid'ah, Allah akan 50 sunnah. Jemaah sekalian yang saya hormati, subhanallah kalau kita lihat gitu ya, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, makanya beliau sangat dimusuhi oleh kaum sufi. Padahal Ibnu Taimiyah itu sangat adil dalam menyikapi kaum sufi. Beliau mengatakan kaum sufi ada dua macam. Ini ditegaskan Ibnu Taimiyah di dua buku, di Majmu' Fatawa, satu lagi di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Ada sufi yang memang komitmen dengan sunnah Nabi, seperti misalnya Ibrahim bin Adham, seperti misalnya Abdullah bin Mubarak dan lain-lain. Tapi ada juga sufi yang sangat ekstrim. Nah, kata Imam Ibnu Taimiyah, sufi ekstrim inilah yang terus-menerus mensuplai kesesatan dan bid'ah ke tengah umat. Kenapa? Karena sufi ekstrim ini pusat dari ajaran-ajaran dusta. Saya beberapa hari lalu dengarkan ceramah sufi ekstrim bukan orang Indonesia. Sambil nangis-nangis beliau cerita, akhirnya orang percaya. Karena jamaah sekalian, dusta kalau Anda gunakan air mata itu akan diterima orang. Begitu juga dengan fulan ini, beliau mengatakan saya pergi ke Madinah. Begitu saya mendarat di Madinah, saya naik taksi sampai di gerbang tanah haram Madinah, tiba-tiba saya melihat Fatimah Zahra putri Rasulullah. Saya sungguh naik taksi mampir sebentar. Saya bilang, Assalamualaikum ya Fatimah. Fatimah menjawab, Waalaikumsalam. Fatimah mengatakan, kamu kesini mau ketemu ayah saya. Orang ini mengatakan, ya saya kesini mau ketemu dengan ayah kamu. Beliau mengatakan, ayah saya sedang tidak di Madinah sekarang. Ayah saya sedang menemui tokoh sufi yang bernama Fulan bin Fulan. Jemaah sekalian, itu saya dengar langsung dari orangnya sambil nangis-nangis. Jadi makanya kalau kita logis aja gitu dalam beragama, Anda akan melihat dusta paling banyak datang dari kelompok sufi ekstrim itu. Pekan lalu sudah kasih tahu, saya hampir 1 jam itu melihat bohong-bohong mereka. Semalam saya ke surga. Begitu saya bangun, kaki saya masih ada pasir-pasir surga. Apa yang? Dan jemaah yang dengar, karomahnya. Cuman kalau jemaah dinasehati, jemaahnya mengatakan tidak ada yang mengenali wali kecuali wali-wali juga. Kalau kamu tidak kenal wali itu, apa orang yang paham Al-Quran tidak kenal wali? Al-Quran itu memberikan identitas wali. Kalau identitas wali itu dari Al-Quran, ya ini bukan wali. Ini bukan wali. Maka mereka mengatakan, Fulan bin Fulan semasa hidup Allah pensiunkan malaikat pencatat dosa. Bayangin. Fulan bin Fulan, dia sebutkan nama gurunya. Sewaktu beliau masih hidup, Masya Allah, malaikat Raqib Atid dipensiunkan oleh Allah. Jangan catat kejahatan manusia sepanjang Fulan ini hidup.
Nah, jadi dari orang-orang sufi ekstrim ini jamaah sekalian muncul dusta yang sangat banyak. Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim, Imam Ibnul Jauzi, beliau menulis buku merangkum ucapan-ucapan dusta kaum tasawuf ekstrim. Nama bukunya sangat panas. Judulnya Akhbarul Humaqa. Akhbarul Humaqa kalau bahasa harfiah aslinya cerita orang-orang goblok. Kalau bodoh bahasa Arabnya jahil. Itu bodoh karena nggak belajar. Tapi mohon maaf kalau goblok bahasa Arabnya ahmak, jamaknya humaqa. Maka Imam Ibnul Jauzi itu beliau punya buku namanya Akhbarul Humaqa. Cerita orang-orang goblok kalau bahasa kita. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati, makanya ulama-ulama kita menentang kaum sufi ekstrim ini karena dari mereka banyak sekali muncul khurafat. Dan dari mereka banyak sekali muncul bid'ah-bid'ah ini. Jadi kalau Anda tanya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap bid'ah-bid'ah ini, jawabannya adalah kaum sufi ekstrim. Sufi ekstrim ini ucapannya Ibnu Taimiyah, kaum sufi yang tidak menjalankan sunnah. Saya pulang kampung beberapa tahun lalu, saya punya teman satu sekolah, ternyata dia udah menjadi guru tasawuf. Ya dulu kita sama-sama belajar ilmu yang sama juga. Apa yang menarik? Ternyata jamaahnya dibagi-bagi kain hitam dan harganya per senti itu sekian ratus ribu. Saya bilang ada apa ini? Karena mereka ini kain hitam bekas tenda Ka'bah. Kain hitam bekas tenda Ka'bah, iya. Terus menurut guru ini kalau 1 senti harganya sekitar 300 ribu atau berapa. Kalau ada yang sakit ini direndam, airnya diminum. Saya bilang ini yang bikin tenda ini orang Cina. Cuma disangkutin aja di Ka'bah gitu kan. Tapi memang kawan tuh luar biasa. Kekayaannya luar biasa. Modelnya begitu aja. Kawan-kawan kita ini yang ngaji ini memang kurang bagus juga. Saya dalam satu perjalanan sampai di Lampung waktu itu, tiba-tiba lewat sekelompok satu bis anak-anak santri makan di restoran yang sama. Nah, kiainya mendekati saya nggak tahu pandangannya kayak apa gitu. Beliau mengatakan, saya melihat Anda ini seperti keturunan Nabi. Kawan di samping saya tukang ngibul. Kata dia, Anda tidak saya, ini keturunan Nabi. Apa marganya? Kata kawan di samping, marganya Al-Habsyi. Tukang ngibul. Akhirnya orang ini bilang, aduh, nanti sampai di Jakarta, bawakan kepada kami nasab, saya belikan nanti mobil. Ternyata di Kalimantan itu ada orang yang tukang bikin nasab baru ditangkap polisi juga. Jadi Anda yang asli Jawa tiba-tiba menjadi Al-Habsyi bisa. Tapi alhamdulillah Pak polisi di sana berhasil dan nangkap itu. Kejahatan pembuat nasab ini alhamdulillah. Jadi maksudnya jemaah sekalian bahwa bid'ah ini mayoritas datang dari kaum sufi ekstrim. Bid'ah ini semua. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya kata Imam Ibnu Qayyim, tujuan iblis dan setan yang ketiga apa? Agar Anda melakukan dosa besar. Agar Anda melakukan dosa besar. Dosa besar pembunuhan, dosa besar riba, dosa besar zina, dosa besar manipulasi. Ini target iblis nomor 3. Agar Anda melakukan dosa besar. Kemudian target iblis yang keempat adalah melakukan dosa-dosa kecil.
Ya kalau tidak mau kafir, bidah saja. Bidahnya jangan bidah kecil, tapi bidah besar, bidah amal. Kalau nggak mau bidah ya sudah, dosa besar saja. Jadi Anda lihat jemaah sekalian, bid'ah ini di urutan kedua, di urutan ketiga dosa besar. Kenapa? Karena pelaku dosa besar rata-rata bertaubat. Kalaupun tidak bertaubat, tapi ada keinginan untuk bertaubat. Nah, adapun pelaku bid'ah biasanya tidak taubat. Kenapa? Karena pelaku bid'ah ini merasa benar. Kalau merasa benar, kapan taubatnya? Yang bertaubat itu adalah orang yang mengaku salah. Orang-orang yang tak mengaku salah tidak mungkin menemukan pintu taubat, jemaah sekalian. Makanya Imam Ibnu Sirin mengatakan Iblis lebih suka dengan pelaku bidah dibanding pelaku dosa besar. Karena pelaku dosa besar ini, misal pun dia tidak taubat sekarang, tapi dalam hatinya pasti ada rencana untuk taubat. Tapi kalau pelaku bidah tidak ada, hidup di atas bidah dan matinya pun di atas bidah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kemudian dosa yang keempat adalah dosa-dosa kecil. Nah, jemaah sekalian, ketika setan menjebak kita dalam dosa kecil, Anda jangan tertipu ini cuma dosa kecil. Karena ini hanya siasat saja. Kalau seseorang sudah terbiasa dengan dosa kecil, akan mudah baginya melakukan dosa besar. Kalau dosa besar pun sudah biasa, maka dia pun tidak akan hitung-hitungan untuk menjadi kafir. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka lebih takut menjadi munafik daripada menjadi kafir. Karena tidak ada orang yang beriman lalu jadi kafir, tidak ada. Yang ada adalah munafik jadi kafir. Nah, siapa orang-orang munafik? Orang-orang munafik inilah yang berada di semua dosa besar. Orang-orang beriman, dosa orang beriman hanya dosa-dosa kecil saja. Dosa besar kalaupun terjadi sesekali. Tetapi orang-orang munafik jemaah sekalian, mereka lah yang memborong dosa-dosa besar itu semua. Makanya Allah berfirman, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-izzatu bil itsm. Kalau kepada munafik itu dikatakan bertakwalah, hentikan dosamu, justru munafik itu bangga dengan dosa. Dia merasa hebat dengan dosa. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang pembahasan dosa, beliau menyebutkan beberapa tipe muslihat setan. Ya, beberapa tipe muslihat setan. Tipe muslihat setan yang paling berbahaya adalah murji'ah. Setan mengatakan yang penting kan hatimu beriman. Kamu berzina, kamu menipu, kamu melakukan pemukulan. Ketika seseorang mulai menyesali kejahatan dan dosa-dosa, datanglah setan menyederhanakan dosa itu menggunakan akidah murji'ah. Maka setan mengatakan yang penting hatimu masih beriman. Padahal perbuatan-perbuatan kita juga bagian dari iman. Salat kita adalah bagian dari iman. Meninggalkan perbuatan keji adalah bagian dari iman. Meninggalkan zina, meninggalkan riba itu adalah bagian dari iman. Tapi si setan ini menipu daya manusia dengan akidah murji'ah. Yang penting hatimu beriman. Sudah, kalau sudah masuk, oh iya saya masih beriman, maka muncullah keberanian untuk terus-menerus melakukan dosa tersebut. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, tipe muslihat setan nomor 2 terhadap pelaku dosa kecil. Tipe muslihat yang pertama tadi adalah murji'ah, yang penting kamu beriman, tenang saja kamu ini beriman. Tipe muslihat yang kedua, setan mengatakan
sepanjang kamu meninggalkan dosa besar, dosa kecilmu dimaafkan oleh Allah. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian meninggalkan dosa besar, dosa-dosa kecil kalian akan diampuni. Ini kebaikan menjadi alat setan juga. Padahal kebaikan diperalat setan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, terkadang setan berucap satu kebaikan untuk menjebak Anda dalam 10 kejahatan. Maka setan mengatakan, yang penting kamu meninggalkan dosa besar, dosa kecil kamu hapus. Itu betul ayat dalam surat An-Nisa. Tapi apa tujuan setan dengan ayat tersebut? Supaya Anda terus menerus di dalam dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil. Padahal kalau seseorang sudah biasa dalam dosa kecil, maka sangat mudah baginya melakukan dosa besar. Baik. Target iblis berikutnya jemaah sekalian, target yang kelima apa? Target yang kelima adalah berlebih-lebihan dalam yang mubah. Oh, ini nomor 5 ini kita banget ini. Ada hal yang dibolehkan, tapi ada berlebihan. Ngobrol itu boleh kan? Tapi kalau sampai jam 2 Anda ngobrol, itu berlebihan. Main TikTok kalau berlebihan, main TikTok boleh nggak? Ya boleh kalau yang dilihat itu baik gitu kan. Tapi kalau berlebihan jemaah sekalian, nah maka target iblis, target setan yang kelima, berlebihan dalam yang mubah. Kalau seseorang telah melakukan yang berlebihan, yang mubah, tapi berlebihan ini menunjukkan kelalaian. Nah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, pintu utama setan mencelakai manusia 2. Pertama kelalaian, yang kedua adalah syahwat. Kalau kelalaian dan syahwat itu ada dalam diri seseorang, percayalah orang ini mungkin memiliki kejahatan yang sangat banyak. Kenapa demikian? Kelalaian menutup jalan Anda menuju kebaikan. Syahwat membuka jalan Anda menuju keburukan. Komplit sudah. Karena lalai, jalan menuju kebaikan tertutup. Karena syahwat, jalan menuju keburukan terbuka. Makanya kalau seseorang memiliki 2 penyakit ini, dia lalai, dia syahwat, sudah ini orang ini insya Allah memborong banyak kejahatan. Hati-hati itu. Nah, di antara bentuk lalainya kita jemaah sekalian, apa bentuk lalainya kita? Salah satunya adalah kita melakukan yang boleh, tapi berlebihan. Tapi berlebihan. Kata Imam Ibnu Qayyim, ada 4 hal boleh tapi berlebihan, dan ini racun hati semua. Yang pertama apa? Berlebihan bicara. Yang kedua apa? Yang kedua adalah berlebihan dalam bergaul. Nomor 3, berlebihan makan. Yang keempat, berlebihan tidur. Keempat hal ini boleh, tapi kalau berlebihan menjadi racun hati. Bicaralah dengan orang tapi jangan berlebihan. Bergaullah tapi jangan berlebihan. Makanlah tapi jangan berlebihan. Tidurlah jangan berlebihan. Makan, Anda tahu jemaah sekalian, tragedi pertama terjadi terhadap manusia adalah perut. Maksiat pertama manusia adalah maksiat perut. Nabi Adam oleh Allah dibilang jangan dekati pohon ini, ada datang Nabi Adam, dia makan juga. Makanya ulama kita mengatakan jangan anggap enteng perut Anda, karena maksiat pertama manusia adalah maksiat perut. Ketika Adam tidak bisa mengendalikan perut itu, dia pun memakan pohon terlarang. Baik jemaah sekalian, kita istirahat di kita berhenti di poin yang kelima ini. Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Iya, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan.
ngeliat dia komen. Anak ini ikutnya ya, Kalisari. Iya tapi belum sempat main. Belum sempat kesana. Assalamualaikum. Apakah makhluk halus, setan atau jin itu bisa ikut nempel di dalam tubuh hamba Allah? Bisa banget. Bisa. Namanya juga halus, dia bisa masuk. Gitu ya. Kita pernah ketemu kasus sudah lama menikah tidak bisa hubungan batal. Mohon maaf, alat reproduksinya nggak fungsi sama sekali. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Saluran darah ke arah reproduksi itu disumbat oleh setan. Di Sulawesi kita ketemu kasus juga. Nggak ada gangguan darah, nggak ada kolesterol, tahu-tahu nggak bisa jalan. Kenapa? Saluran darah di kaki disumbat oleh setan. Akhirnya setelah diruqyah, alhamdulillah 1 kali ruqyah langsung berlari. Jadi setan menempel. Bagaimana prosesnya? Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia pertama kalau manusia ini doyan maksiat. Nomor 2, kalau sedihnya selalu berlebihan. Nomor 3, kalau takutnya berlebihan. Kemudian yang keempat, kalau gembira berlebihan. Ini orang-orang seperti ini mudah sekali ditumpangi oleh setan. Bagaimana ciri dan bagaimana cara menghilangkannya? Nomor terakhir yang penting, cara menghilangkannya adalah dengan takwa kepada Allah. Anda kalau bertakwa, setan tidak suka pergi dia. Dan banyak-banyaklah Anda berzikir. Zikir pagi, zikir petang, zikir menjelang tidur. Itu semuanya insya Allah bermanfaat untuk membersihkan setan dalam Tuhan. Mohon dijelaskan bahwa minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis sabari was salah. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Maksudnya pertolongan datang kalau Anda sabar dan salat. Sepanjang Anda sabar, kemudian Anda pun salat, sabar dan salat itu pintu gerbang pertolongan Allah datang. Tapi kalau Anda nggak sabar dengan kemiskinan, nggak datang pertolongan Allah. Akhirnya dia mencuri, menipu, judi. Nabi kita bersabda, wa'lam anna an-nasra ma'as sabar. Ketahuilah pertolongan Allah ada di dalam kesabaran kalian. Kalau kalian sabar, di dalam kesabaran kalian itu ada pertolongan Allah. Baik. Jadi maksud ayat tersebut bahwa Allah akan memberikan pertolongan kalau kita bersabar dan kita sholat. Kenapa disebutkan sabar dan sholat? Karena sabar itu hasil dari sholat. Orang-orang yang salat hatinya lebih sabar. Baik. Apa hukumnya jual beli di halaman masjid? Di halaman masjid boleh. Di halaman masjid hukumnya boleh. Dalilnya adalah hadis Umar radhiyallahu anhu. Ya, bahwa sekeluar dari masjid, tidak jauh dari pintu masjid, Umar melihat orang yang sedang berjualan baju. Beliau tawar-menawar, bahkan beliau tawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di halaman masjid dibolehkan, tapi jangan mengganggu orang yang ke masjid juga. Kalau sampai mengganggu, ya nggak boleh. Membeli barang secara cicilan kepada orang lain, jual beli kredit hukumnya boleh dengan catatan pasti jumlah kreditnya. Nomor 2, pasti masa kreditnya. Itu. Nomor 3, bagaimana dengan denda penundaan? Denda penundaan ini kalau sifatnya ganti rugi boleh.
Karena kalau tidak ada denda, ini orang ini bakal rugi. Saya jual Anda rumah kredit, Anda nunda-nunda terus, penundaan itu kerugian bagi saya. Maka kalau saya menetapkan denda untuk sifatnya ganti rugi, hukumnya boleh. Tapi kalau denda itu untuk keuntungan, nah itu yang dinamakan dengan riba. Setelah sholat Jumat kita menyebar brosur promosi barang. Ya, kalau di luar masjid dan nggak mengganggu, silahkan saja. Kalau orang belum Islam dikodok oleh sobat nanti deh. Saya pernah mendengar katanya orang yang sudah mencapai tingkatan makrifatullah terbebas dari melakukan ibadah seperti sholat. Nah inilah ajaran dari sufi ekstrim itu. Masalahnya siapa yang makrifatullahnya paling tinggi? Menurut kita Nabi kan. Tapi kalau menurut ekstrim tidak. Nabi itu hanya di level yang keempat. Level pertama mereka menyebutnya wali Waus, kemudian wali Abdal, kemudian wali Akhtar, lalu kemudian Nabi baru di level keempat. Jadi agar Anda tahu bahwa mereka tidak menghormati Nabi. Ini ilmu dari Nabi, ajaran zikir begini-begini. Zikir kalian itu zikir dari kertas, buktinya ditulis. Kalau guru kami dapat zikir langsung dari Allah, selesai urusan. Imam Ibnu Jauzi mengatakan, bertemulah dua orang. Yang satu membawa Sahih Bukhari, yang satu bertemu dengan gurunya belajar tasawuf. Nah, yang belajar tasawuf ini mengatakan, kasihan ilmu kamu, ilmu kertas. Kalau ilmu kita langsung dari Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ini yang ditanyakan ini, orang yang telah mencapai ma'rifatullah maka nggak wajib salat. Ini mohon maaf kesesatan. Nabi kita sampai jelang meninggal beliau tetap salat. Beliau meninggal di waktu duha, subuhnya beliau masih salat. Apakah hukum orang yang menghalangi dari jalan Allah hukumnya dosa besar? Yahudi yang seperti itu. Orang-orang yang menghalang-halangi jalan Allah adalah Yahudi, mereka adalah orang kafir waliyadzubillah. Istrinya dapat umroh gratis beserta keluarga dari saudaranya yang bekerja sebagai pramugari di perusahaan penerbangan Arab Saudi. Namun karena kondisi fisik suaminya tidak bisa berangkat, istrinya belum pernah umroh. Apakah boleh secara syar'i istrinya badalkan untuk suaminya setelah istrinya melakukan umroh? Apakah ada boleh? Perempuan membadalkan laki-laki hukumnya boleh. Istri badal untuk suaminya boleh. Minggu lalu disebutkan seseorang dihentikan jadi guru agama atau tahsin itu perbuatan zalim. Apa artinya zalim itu? Zalim itu artinya jahat, menghilangkan hak orang, namanya zalim. Saya berhak lalu Anda ambil hak saya, itu namanya zalim. Kita mempelajari Al-Quran dan hadis untuk memperoleh ma'rifatullah sehingga menangkal perbuatan setan yang selalu menggoda manusia. Mohon penjelasan berkaitan dengan Quran. Surat Al-Baqarah ayat 114. Menurut para ulama ayat 114 apa bunyinya? Coba lihat. Mohon maaf. Muslim yang ada 114. Muslim yang berharap kepada Allah agar tidak diberi umur panjang, jika pada akhirnya hanya akan menjadi renta di usia senja yang merepotkan banyak orang, apakah hal itu dibolehkan? Tidak boleh. Ya Allah, saya tidak mau tua gitu, nggak boleh. Yang boleh Anda minta, ya Allah, sampai usia tua tapi saya banyak kebaikan, itu yang boleh. Makanya di antara zikir pagi judulnya salah satu bunyinya, wa a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Aku berlindung kepadamu dari malas, aku pun berlindung kepadamu dari usia tua, usia tua yang sangat buruk. Nah, jadi jangan sampai tua, tapi mintalah ibadah semangat sampai tua.
Nggak boleh seperti itu. Sering dijumpai seorang muslim yang sudah reta tapi taat beribadah, hidupnya malah menyusahkan keluarga karena penyakitnya. Padahal dalam Al-Quran jelas disebutkan, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kesehatanmu di hari tuamu. Enggak seperti itu juga. Ini kalau premis pola pikirnya begini, bahaya. Nabi Ayub ini yang paling berbahaya. Nabi Ayub 18 tahun lebih sakit. Oh, Nabi Ayub nyusahin orang. Sakit dalam pandangan muslim itu bukan nyusahin, karena sakit itu menghapus dosa. Maka orang-orang beriman selalu Allah berikan sakit supaya dosanya. Di tempat Nabi ada Badui, tidak pernah sakit dari lahir. Kata Nabi, pernah sakit kepala? Tidak pernah. Pernah kamu demam? Tidak pernah. Kata Nabi, man ahabba an yara rajulan min ahli jannah nar falyanzur ila hadza. Kalau kalian ingin mengenali penduduk neraka, ini seperti ini orangnya, tidak pernah sakit. Bukan orangnya yang tadi, tapi orang yang enggak pernah sakit. Itu dikhawatirkan ahlun nar, waliyahillah. Baik. Wallahu a'lam. Ayat 114, wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ayat 114 dalam surat Al-Baqarah. Ulama-ulama berbeda pendapat ayat ini turun kepada siapa. Yang benar bahwa ayat ini turun terhadap Raja Romawi yang bernama Bukhtanasar. Apa yang dilakukan oleh Bukhtanasar? Bukhtanasar sewaktu beliau Raja Eropa dan menguasai Palestina, maka Masjidil Aqsa saat itu tidak boleh digunakan untuk beribadah. Bertahun-tahun Masjidil Aqsa difungsikan untuk penampungan sampah. Jadi orang kalau mau buang sampah, pembuangan sampah itu terminal akhirnya adalah Masjidil Aqsa. Itu undang-undang yang diberlakukan Romawi, Eropa, yang saat itu dipimpin oleh Bukhtanasar. Nah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Masjidil Aqsa tersebut. Tapi ini nggak cuma berlaku terhadap Bukhtanasar saja. Jadi semua orang yang menghalang-halangi ibadah di masjid, dia masuk kategori seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau orang kajian, apakah digoda setan untuk? Enggak ada bedanya. Kajian enggak kajian, setan itu tetap datang. Satu-satunya yang bebas dari setan cuma Nabi kita saja. Cuma Nabi kita saja, karena setan untuk Nabi kita sudah dijinakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi kita masuk. Tapi setan untuk Anda dan saya masih liar, belum jinak. Hati-hati saja. Ya, demikian kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.